Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kebiasaan kita adalah berbahasa basi. Sebenarnya bahasa basi bermakna positif, yaitu adat istiadat dan tata krama pergaulan. Orang berusaha mengontrol diri dengan perkataan dan perbuatannya agar tak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang yang berbahasa basi sebetulnya mengandalkan diri dengan hormat pada sesama. Sekalipun ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dilakukan, tetapi demi bahasa basi seseorang akan mengatakan hal lain atau melakukan yang lain. Aspek negatif dari bahasa basi adalah orang mungkin tidak menyampaikan informasi dan fakta sebenarnya. Demi sopan santun dan terjaganya relasi, kita bisa mengorbankan kebenaran dan kebaikan. Pertentangan dan perselisihan antar kerabat dan sahabat biasanya terjadi karena egoisme. Dan biasanya di situ tidak ada bahasa basi. Karena orang merasa emosi, dikuasai oleh emosi. Bahasa basi orang yang dikuasai, yang masih mampu mengontrol dengan pikiran. Yesus meminta kita untuk saling mengampuni agar hidup damai. Maka Yesus adalah sumber kedamaian. Ia mengajak kita untuk saling berdamai satu sama lain, maka ia datang damai sejahtera bagimu. Akan tetapi Yesus menawarkan kedamaian sejati bukan basa-basi, damai tapi gersang, yaitu hidup sesuai nilai-nilai Injil yang kalau dijalankan dengan serius akan menimbulkan pertentangan. Yesus melemparkan api ke bumi dan menghendaki agar api itu telah dan tetap menyala. Api adalah lambang kehadiran Allah, bagikan Yahweh menampakkan diri pada Musa di padang gurun dalam rupa api di semak belukar. Api adalah lambang Roh Kudus yang menyucikan dari dosa, dari kenajisan, seperti Yesaya disentuhkan dengan bara api. Api adalah lambang Roh Kudus sebagaimana turun atas para rasul pada Pentakosta. Dengan menghadirkan api, Yesus menguduskan dosa, kenajisan, hingga berhadapan dengan Yesus orang harus membuat pilihan, ya atau tidak, tanpa basa-basi. Yesus berhadapan dengan generasi yang penuh basa-basi demi keuntungan sendiri. Dengan tegas Yesus mengatakan kebenaran apa adanya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Kebenaran yang diwartakan Yesus membuat orang harus mengambil sikap untuk mengikutinya, yaitu hidup dalam pertobatan, hingga mungkin terjadi pertentangan dalam diri mereka yang memiliki hubungan dekat, seperti dalam keluarga. Yesus mengajak muridnya untuk mengambil keputusan mengikuti bimbingan Roh Kudus secara total, api bagaikan api yang terus menyala dalam hati, yaitu meninggalkan hidup yang dikuasai kejahatan melalui warta. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Roh Allah membawa manusia pada kebenaran dengan meninggalkan kejahatan. Dan untuk meninggalkan kejahatan itu tanpa kompromi, tanpa basa-basi, ya atau tidak, sekarang, kini, dan inilah waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, basa-basi itu perlu dalam tata sopan santun. Tetapi dalam soal kebenaran kita tidak boleh berbahasa basi, tidak kompromi, ya, tidak. Berhadapan dengan Yesus, kita diminta untuk membuat keputusan tegas untuk mengikuti dan melaksanakan perintah. Seorang yang sungguh beriman pada Yesus akan hidup kudus. Seorang yang kudus akan memiliki komitmen moral dan spiritual. Ia akan bertindak tegas dalam soal moral dan akan tekun dalam hidup rohani. Komitmen moral dan spiritualnya
bisa menjadi bahan pertentangan dengan kerabat dan sahabat. Misalnya dalam soal kejujuran, orang yang mengikuti Tuhan berkata, tidak, kita harus berbuat jujur. Tapi orang lain bisa berkata, tidak, semua orang berkata begini, mari kita cari kompromi. Tapi orang yang tegas berkata, tidak, kita. Karena sikap tidaknya itu, orang bisa menjadi sumber pertentangan. Walau demikian, ia akan tetap teguh dalam iman dan komitmen, karena api Roh Kudus menyertainya dengan risiko apapun. Dan itulah juga yang menyertai Yohanes Paulus kedua yang sebenarnya kita peringati hari ini. Santo Yohanes Paulus kedua adalah orang yang tanpa basa-basi menyampaikan warta Injil, ajaran spiritual Kristiani dan pesan moral manusiawi. Dengan tegas ia memerangi kejahatan kemanusiaan, mafia obat-obatan dan perang. Akibatnya ia ditembak tanggal 13 Mei 1981. Setelah pulih ia tak surut, malah makin teguh dengan komitmen moral melawan kejahatan kemanusiaan dan makin tekun dalam komitmen spiritual, makin mendekatkan diri pada Allah. Disitulah api yang diberikan oleh Yesus, api Roh Kudus yang dianugerahkan Allah tetap menyala. Semoga api yang dianugerahkan Allah kepada kita pun tetap menyala dalam hidup kita.